Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 22029162. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran matematika, yaitu berupa papan M3, di mana M3 tersebut yaitu MEN, Median, dan Modus, dengan dosen pengampu Ibu Trisa Bustia Manda, SPD, MPD. Pada media pembelajaran papan M3 ini, saya menggunakan kompetensi dasar 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi, di mana indikatornya yaitu terdapat 3 buah. 3.10.1 menentukan konsep MEAN, median, dan modus. 3.10.2 menentukan MEAN, median, dan modus. 3.10.3 mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis data. Di sini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep MEAN, median, modus. Yang kedua, mengenali apa itu MEAN, median, modus. Yang ketiga, memahami cara menentukan MEAN suatu kumpulan data. Yang keempat, memahami cara menentukan median suatu kumpulan data. Yang kelima, memahami cara menentukan modus suatu kumpulan data, menguraikan apa yang dapat disimpulkan dalam analisis data. Yang ketujuh, itu menuliskan prediksi berdasarkan analisis data. Untuk alat media pembelajaran papan M3 ini yaitu gunting, double tip, pensil, pulpen, penggaris, paspin, lemfox. Untuk bahannya yaitu styrofoam, kertas karton, aqua gelas, kertas HVS, dan kertas origami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan papan M3. Di sini saya akan menggunakan 5 buah batang, di mana itu batang A, batang B, batang C, batang D, dan batang D. Nah, batang tersebut berfungsi untuk menunjukkan banyaknya data. Sedangkan di sini ada 2 buah kotak, di mana satu kotak berisi kertas origami dengan 5 buah warna yang berbeda yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah data. Dan kotak yang kedua itu berisi beberapa buah soal. Jadi siswa mengambil soal dari kotak tersebut lalu diperagakan pada papan M3. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MEAN, median, dan modus. MEAN adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Sedangkan median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Langsung saja ke contoh soal. Kita akan mengambil salah satu soal pada kotak soal. Nah, di mana soalnya yaitu diberikan suatu data itu terdiri 4, 2, 3, 4, 7, maka tentukanlah modus, median, dan MEAN-nya. Nah, data dari soal itu terdapat 4, 2, 3, 4, 7. Maka kita akan mengambil 4 buah kertas origami, lalu kemudian kita tempelkan pada batang dengan menggunakan paspin.
data yang kedua yaitu 2. Berarti kita mengambil dua buah kertas origami dengan warna yang berbeda dari batang sebelumnya. Data yang berikutnya yaitu 3. Kemudian data berikutnya itu 4. Maka kita akan mengambil kertas origami yang berbeda dari kertas batang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menentukan median, modus, dan meannya. Pertama, kita akan menentukan modus, di mana modus itu adalah data atau nilai yang sering muncul. Maka kita akan lihat pada papan M3, di mana data 4 itu munculnya 2 kali, data 2 itu 1 kali, data 3 itu 1 kali, dan data 7 adalah 1 kali. Maka modusnya adalah 4. Kemudian kita akan menentukan mediannya. Nah, median itu adalah nilai tengah yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita akan mengurutkan data yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka didapat nilai tengahnya yaitu 4. Kemudian kita akan mencari meannya. Maka data yang ada di papan M3 kita bagi banyak sama banyak. Nah, dapat dilihat pada papan M3, data tersebut sudah dibagi sama rata atau sama banyak, maka didapatlah rata-ratanya atau meannya yaitu 4. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran matematika dari papan M3. Yang pertama itu kelebihan. Terdapat 4 buah kelebihan, di mana yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami cara menentukan mean, median, dan modus. Yang kedua, guru dapat menjelaskan cara menentukan mean, median, dan modus, tidak menuliskannya di papan tulis, tetapi menggunakan alat peraga sebagai media dalam proses belajar mengajar, agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Yang ketiga, penampilannya warna-warni sehingga meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa dalam belajar tentang mean, median, modus. Yang keempat, pembuatan alat peraga papan M3 menggunakan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah ditemukan. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama, hanya dapat menentukan mean, median, dan modus dalam bentuk data tunggal. Yang kedua, alat peraga papan M3 hanya dapat digunakan dalam kelompok karena jika diperagakan di depan kelas, siswa yang di belakang tidak terlalu jelas. Setelah presentasi media pembelajaran matematika dengan menggunakan papan M3, itu mean, median, dan modus dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.